Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Pilar yang beranggotakan saya Salama Kalam Fadila NIM 210810669. Saya Tuti Minarti dengan NIM 210816042. Saya Syahrul Ramadan dengan NIM 19838. Di sini kami akan menjelaskan tentang virus Archaebacteria. Simak videonya sampai habis ya. Dadah. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu archaea yang berarti kuno. Para ahli beranggapan bahwa Archaebacteria merupakan sel-sel paling awal yang ada di bumi. Archaebacteria hidup di lingkungan yang ekstrim, mirip dengan perkiraan di lingkungan kehidupan awal di bumi. Contohnya seperti sumber air panas maupun telaga garam. Archaebacteria memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut. Dinding selnya tidak mengandung senyawa kimia peptidoglikan, tapi tersusun dari senyawa glikoprotein, polisakarida, dan protein. Lemak penyusun membran selnya terdiri atas unit isopren dan ikatan eter. RNA ribosomnya berupa metionin. Pertumbuhannya tidak terhambat oleh antibiotik streptomycin dan chloramiphenicol. Inti selnya tidak memiliki membran sel atau disebut prokariotik. Memiliki beberapa jenis RNA polimerase. Lingkungan hidupnya adalah tempat-tempat yang ekstrim, seperti lingkungan berkadar garam tinggi, suhu tinggi, atau wilayah tanpa oksigen, namun penuh dengan metana. Melakukan reproduksi dengan cara pembelahan biner. Klasifikasi Archaebacteria. Yang pertama, metanogen. Kelompok bakteri ini diberi nama sesuai dengan metabolisme energinya yang khas. Bakteri ini menggunakan H2 untuk mereduksi oksigen menjadi metana atau CH4. Metanogen ini termasuk anaerob obligat, yaitu kelompok mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen bebas dan dapat menyusun makanannya sendiri. Habitat metanogen dapat ditemukan di lumpur dan di rawa. Peranannya sebagai dekomposter atau pengurai serta pembangkit listrik. Contohnya dari kotoran ternak. Dan contoh bakterinya ada Methanopus candeli, yaitu ada di dalam usus sapi. Kelompok Archaebacteria yang kedua adalah halofil ekstrim. Hidupnya berkoloni, membentuk buih yang ada di perairan, hidup di air laut yang kadar salinitasnya tinggi atau kadar garamnya tinggi. Contoh bakteri dari halofil ekstrim adalah Rhodopsin. Holistik ini melakukan respirasi secara aerob untuk menghasilkan energi. Ada juga yang berfotosintesis dengan bantuan pigmen. Kelompok Archaebacteria yang terakhir adalah Vermofil ekstrim. Dapat hidup pada perairan bersuhu tinggi, bahkan melebihi suhu optimum untuk pertumbuhan energinya yang berkisar 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Contoh bakterinya adalah Solvolobus yang dapat menempati mata air sulfur di Yellowstone National Park, Amerika Serikat pada suhu 105 derajat Celcius. Peranan Archaebacteria yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama peranan menguntungkan dan yang kedua yaitu peranan merugikan. Untuk peranan yang menguntungkan yaitu dapat menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai bahan alternatif. Biogas itu sendiri tentunya berasal dari kotoran ternak yang kemudian nanti dengan diproses akhirnya akan menghasilkan gas metana. Gas metana ini bisa dipakai sebagai bahan bakar untuk rumah tangga dan sebagainya. Contohnya itu, contoh bakterinya Methanococcus janasi. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran, misalnya menguraikan tumpahan minyak di laut. Contoh bakterinya yaitu Pseudomonas arthobacter. Yang ketiga yaitu enzim Archaebacteria dapat membantu mengubah pati jagung menjadi dextris sejenis karbohidrat. Contoh bakterinya yaitu Bacillus coagulans.
Yang keempat yaitu enzim Archaebacteria ditambah ke dalam deterjen atau sabun cuci untuk meningkatkan kemampuannya pada pH dan suhu tinggi. Oleh karena itu dapat membantu untuk mencuci sehingga bisa menjadi lebih bersih. Yang kedua yaitu peranan yang merugikan. Archaebacteria yang merugikan dapat merusak makanan yang diawetkan dengan garam dan mempercepat pembusukan pada ikan laut. Contoh bakterinya yaitu halophilic yang jadi dia tuh bisa hidup pada kadar garam yang tinggi.